Assalamualaikum sahabat cerita puisi dimanapun berada. Mimin akan ulas film terbaru India, judulnya Katera, yang dibintangi Darsan Togudepa. Film ini pasti kalian suka. Selamat menonton ya. Seorang pandai besi bernama Katera menjalani hidup bahagia di desa Bimanahali, Karnataka, India. Pekerjaan Katera dalam membuat senjata dibantu oleh seorang pria bisu, Changlu, dan anak kecil bernama Putraju. Katera tinggal bersama ibunya, sedangkan sang ayah sudah lama meninggal. Kakak perempuan Katera, Kumari, juga sudah lama menikah dan dikaruniai anak setelah 16 tahun berumah tangga. Suami Kumari, Mahadevana, merupakan pria baik hati. Katera akrab dengan kakak iparnya itu. Mereka biasa menghabiskan waktu bersama meski tinggal di rumah berbeda. Katera sangat disayangi oleh Kumari maupun Mahadevana. Masih kuat dalam ingatan Mahadevana ketika mereka sempat putus asa memiliki anak. Kumari menganggap Katera tidak hanya adik, tapi juga seperti anak sendiri. Setelah 6 bulan lalu Kumari melahirkan bayi, Katera tetap dianggap seperti anak sulung. Pekerjaan Mahadevana sama dengan mayoritas masyarakat Bimanahali sebagai buruh tani atau penggarap lahan milik tuan tanah. Para petani harus menyerahkan 10 karung per hektar dari hasil panen. Seorang petani Hulagapa yang mengalami gagal panen memohon agar diberikan keringanan. Sikap Hulagapa membuat tuan tanah Devaraya murka. Bukannya memberikan keringanan, Devaraya menghukum semua petani dengan menaikkan kewajiban menjadi 12 karung per hektar. Para petani tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Nasib petani tidak hanya miskin, mereka juga tidak pernah dihargai layaknya manusia. Para petani disejajarkan dengan binatang karena berkasta rendah. Kasta tertinggi adalah Brahmana yang dipimpin Sanuboga. Karakter Sanuboga yang juga tuan tanah tidak menghargai orang berkasta rendah. Putranya Padu lebih mengerikan lagi. Padu menganggap orang lain tidak berharga. Bayangan orang berkasta rendah dianggap najis. Sikap berbeda ditunjukkan putri sulung Sanuboga yang bernama Prabhavati. Meski dari kasta tinggi, Praba yang seorang mahasiswi tidak pernah menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Praba juga mencintai pria dari kasta rendah seperti Katera. Sudah bertahun-tahun Praba mengejar cinta Katera. Tapi Katera selalu menghindar karena sadar diri. Katera tidak mungkin bisa menikahi Praba yang seorang putri tuan tanah dan kasta Brahmana. Cinta Praba untuk Katera tidak pernah luntur meski sering diabaikan. Praba memang gadis periang baik hati. Dia tidak suka dengan ayahnya yang sangat egois dan menganggap diri paling mulia. Praba kesal melihat aktivitas ayahnya dan Devaraya yang menjual pupuk gratis sumbangan pemerintah kepada para petani. Praba mencoba memberitahu Katera tentang praktik korupsi itu, tapi Katera tidak begitu peduli. Hal semacam itu bukan urusannya. Suatu hari Katera bersama Putraju mengantar pesanan 50 sabit ke rumah Sanuboga. Praba yang ada di sana menyodorkan minuman. Katera mengambil gelas lain yang akan digunakan untuk minum. Putraju justru langsung minum dari gelas yang dibawakan Praba. Tindakan Putraju dilihat oleh Sanuboga. Putraju yang berasal dari kasta rendah tidak pantas minum menggunakan gelas yang sama. Sanuboga akan menghukum Putraju yang dianggap telah melanggar adat istiadat. Katera memohon agar Putraju dimaafkan. Praba juga berusaha menahan ayahnya. Tapi keputusan Sanuboga tidak bisa diganggu-gugat. Putraju harus dihukum cambuk 10 kali. Katera bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan Putraju. Katera menerima cambukan 10 kali. Rasanya tentu saja sakit. Putraju hanya bisa menangis melihat Katera. Praba juga tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah hukuman selesai, Katera mengajak Putraju pergi. Tidak lupa, Katera mencemooh Sanuboga yang mengaku dekat dengan Tuhan tapi tidak bisa memaafkan seorang anak kecil.
Sejak hari itu, Katera semakin menghindar dari Praba. Katera tidak mau lagi berbicara. Dicuekin seperti itu membuat Praba tersiksa. Apalagi Katera meminta Praba tidak lagi mencintainya. Mereka tidak mungkin bisa bersatu. Praba tetap ingin menikah dengan Katera. Cintanya tidak memandang kasta atau kekayaan. Praba rela melakukan apa saja. Untuk membuat Katera percaya, Praba berani menceburkan dirinya ke bara api. Tindakan nekat Praba meluluhkan hati Katera. Tidak mungkin Katera membiarkan Praba terbakar menjadi abu, karena sejujurnya Katera juga sangat mencintai Praba. Sementara itu, kakak perempuan Katera, Kumari, sedang sibuk bekerja di sawah. Bayinya yang berusia 6 bulan menangis karena lapar. Kumari ingin memberikan bayinya minum ASI, tapi tidak diizinkan oleh anak buah Devaraya yang bernama Mara. Kumari diminta tetap melanjutkan pekerjaan. Mara juga tidak yakin Kumari yang sudah tua masih memiliki ASI. Kumari diminta menunjukkan bukti bahwa dirinya memiliki ASI. Demi diizinkan menyusui bayinya, Kumari menunjukkan ASI miliknya dengan tetesan air mata. Mara juga memaksa untuk melihat sumber ASI itu. Kumari mengadukan tindakan kurang ajar Mara ke Panchayat desa. Changlu yang mengetahui itu berlari memberitahu Katera. Saat itu juga Katera pergi ke Panchayat desa. Kedatangan Katera membuat ibunya khawatir. Katera tetap menanyakan kepada Kumari apa yang telah terjadi. Kumari hanya terdiam menangis. Kakak iparnya Mahadevana dipaksa bicara. Mahadevana menceritakan apa yang telah dilakukan Mara kepada Kumari. Betapa murkanya Katera mengetahui kakak perempuannya telah dilecehkan dengan sangat buruk. Tanpa berpikir apapun, Katera mengamuk menendang Mara. Banyak orang berusaha menghentikan amarah Katera yang terus mengamuk mengajar Mara. Siapapun sudah tidak didengar, termasuk Mahadevana. Bahkan saat Devaraya selaku tuan tanah dan juga Panchayat desa keluar, Katera tetap mencekik Mara. Devaraya menyalahkan Katera yang main hakim sendiri, padahal Mara tidak pernah menyentuh Kumari. Tidak seharusnya Katera menyentuh Mara. Katera yang selama ini selalu tunduk dengan adat istiadat, kini sudah tidak peduli lagi. Mara memang tidak pernah menyentuh Kumari, tapi mata Mara telah melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena itulah Katera mengeluarkan bola mata kiri Mara. Tindakan Katera sungguh tidak terbayangkan. Semua orang kaget, termasuk Devaraya. Saya mencabut mata Mara karena telah menatap kakak perempuan saya. Jika dia menyentuh kakak saya, dia akan dipenggal, ancam Katera. Keberanian Katera telah melanggar adat istiadat. Kumari memohon agar Katera dimaafkan. Tapi Devaraya selaku Panchayat desa akan tetap menghukum Katera. Hukumannya adalah Katera harus membawa holemari atau darah kerbau dari acara festival di desa Malanakiri. Sekali lagi, Kumari dan ibunya memohon agar nyawa Katera tidak dipertaruhkan. Selama 15 tahun terakhir, holemari selalu berada di desa Malanakiri. Menugaskan Katera membawa holemari sama artinya membunuh Katera. Rengekan keluarga Katera tidak dipedulikan. Keputusan Devaraya harus tetap dilaksanakan. Keluarga Katera tidak bisa makan dan minum memikirkan nasib Katera, padahal Katera sendiri tetap santai. Katera tidak mau lagi hidup dalam ketakutan dan penindasan. Mereka telah menciptakan kasta yang membuat kita menderita. Lahan yang kita garap bukan milik kita. Kita bekerja keras, tapi mereka yang menikmati hasilnya. Guguk saja bebas berkeliaran kemana-mana, tapi kita tidak. Ini kesempatan yang tepat untuk mendatangkan holemari. Saya akan hadapi apapun resikonya, tegas Katera. Festival holemari yang digelar sekali 3 tahun itu dimulai. Perwakilan masyarakat dari 10 desa yang diundang sudah banyak datang. Tuan tanah setempat, Kaligoda, telah mampu mempertahankan festival itu tetap diadakan di desa Malanakiri. Mengingat tidak ada seorang pun dari desa lain yang berani membawa holemari atau darah hewan kurban. Setelah upacara pengorbanan dilakukan, pendeta kuil mempersilahkan masyarakat membawa holemari ke desanya.
Holemari dipercaya akan mampu mendatangkan kemakmuran bagi desa dan festival berikutnya yang diadakan di desa tersebut. Semua orang terdiam dan tertunduk, hanya Katira yang berani mengacungkan tangan. Dengan penuh keberanian, Katira membasahi telapak tangan kanannya dengan Holemari atau darah hewan kurban. Katira akan membawa Holemari itu ke desanya. Kalegoda tidak tinggal diam. Semua anak buahnya diperintahkan untuk membunuh Katira. Untungnya Katira bukan pemuda lemah. Katira menghadapi semua orang yang menghalanginya dengan gagah berani. Sekuat tenaga, Katira berlari untuk membawa Holemari. Di sepanjang jalan, banyak anak buah Kalegoda menghadang, tapi Katira berhasil melawan mereka. Tubuh kekar Katira mampu menaklukkan siapa saja. Kalegoda jadi frustasi atas kegagalan anak buahnya. Katira sempat kewalahan saat sekelompok wanita menyiramkan air cabai ke matanya. Syukurnya Kumari datang membawakan air sehingga Katira tetap bisa melihat dan menghancurkan lawannya. Akhirnya Katira berhasil membawa Holemari ke desa Bimanahali. Masyarakat setempat yang sudah menunggu sangat gembira. Katira kemudian menempelkan Holemari sesuai adat istiadat. Kebahagiaan menyelimuti desa Bimanahali. Keluarga Katira, Praba, dan para penduduk desa sangat bangga. Hujan mulai turun, desa jadi makmur. Hal yang paling membahagiakan, Praba membawa koran. Ada berita penting bahwa rancangan Undang-Undang Reformasi Pertanahan alias RUU Reformasi Agraria di Karnataka telah disetujui oleh pemerintah pusat. Menurut Praba, UU itu membuat penggarap lahan akan menjadi pemilik lahan. Tidak akan ada lagi tuan tanah yang menjadikan petani sebagai budak. RUU ini sudah lama diperjuangkan, tapi selalu ditolak. Hari ini RUU itu sudah disetujui dan disahkan, ungkap Praba. Katira kaget mendengar isi berita di koran itu. Katira menemani Praba untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Namun beberapa masyarakat kurang yakin UU itu ada. Untuk memastikannya, Praba mengajak Katira dan beberapa masyarakat pergi ke kantor pejabat pemerintah Cinayara Bar. Dari tangan Cinayara, Praba mendapatkan surat keputusan pemerintah tentang pengesahan RUU Reformasi Pertanahan. Semua petani dikumpulkan. Praba membacakan keputusan itu di hadapan seluruh penduduk. Anehnya, anak buah tuan tanah justru mengumumkan agar semua petani datang besok untuk menyerahkan kewajibannya. Katira dan Praba memimpin ratusan petani mendatangi rumah Devaraya. Semua orang membawa obor. Devaraya yang sedang mengadakan pertemuan dengan para tuan tanah lainnya jadi kaget. Anda mengumumkan agar petani datang besok, tapi kami datang malam ini. Karena besok adalah milik kami. Mulai besok penggarap adalah pemilik, tegas Katira. Devaraya terdiam tidak tahu harus berkata apa. Katira sangat berani memastikan penindasan telah berakhir. Tidak akan ada lagi petani yang harus membayar kepada tuan tanah. Diamnya Devaraya dan para tuan tanah lainnya dianggap sebagai sikap sepakat oleh Katira. Devaraya merasa sangat terhina. Masyarakat yang selama ini menjadi budaknya sudah berani melawan. ನಮ್ದಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ದಾಗೈತೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿಡಿ ಭತ್ತಾನೂ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. Terlibatnya Praba dalam gerakan rakyat membuat ayahnya bertindak cepat. Praba akan dinikahkan dengan pria terhormat dari kasta yang sama. Seluruh keluarga besar ikut mengantar Praba ke rumah calon suaminya. Dalam perjalanan, rombongan itu dihadang oleh Katira dan Mahadevana. Sanuboga turun meminta Katira minggir. Mahadevana maju untuk melamar Praba. Tuan, putrimu dan Katira saling mencintai. Tolong nikahkan mereka, ucap Mahadevana. Sanuboga menyadari tidak bisa menghadapi Katira dengan cara kekerasan. Sanuboga memberikan pilihan kepada Praba untuk memilih Katira atau seluruh keluarga besarnya. Praba justru lebih memilih Katira. Keputusan itu membuat keluarganya kecewa berat. Sanuboga dibuat patah hati oleh putri yang dia besarkan selama puluhan tahun. Sejak hari itu, Sanuboga menganggap Praba sudah meninggal karena memilih menikah dengan Katira yang berasal dari kasta rendah.
Mengapa Praba rela meninggalkan keluarga dan kehormatannya demi Katera? Rupanya, Praba mencintai Katera sejak usia remaja. Katera pernah menyelamatkan nyawa Praba saat mengalami kecelakaan di jalan. Katera juga mendonorkan darahnya. Itulah yang membuat Praba cinta mati. Praba tinggal di rumah Katera untuk mempersiapkan pernikahan. Adik laki-lakinya, Padu, datang secara diam-diam membawakan baju Praba atas perintah ibu mereka. Masalah lain datang dari para tuan tanah yang berusaha membatalkan UU Reformasi Agraria. Mereka mengadakan pertemuan dengan salah seorang MLA atau wakil rakyat bernama Krishna. Penerapan UU tersebut tidak bisa dibatalkan. Krishna yang hanya legislator menyarankan cara curang. Pemerintah akan mengirim tim survei untuk membuat sertifikat tanah. Apabila para petani tidak muncul di ladang, maka tanah itu akan tetap dicatat sebagai milik tuan tanah. Devaraya menyadari ide itu akan berhasil jika Katera tidak ada. Oleh karena itu, Devaraya menggunakan polisi untuk kriminalisasi Katera. Banyak polisi datang menggerebek rumah Katera. Para polisi itu menjebak Katera dengan kasus palsu. Polisi menemukan kayu cendana merah di rumah Katera. Dengan barang bukti yang sudah diatur itu, Katera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Polisi menyiksa Katera agar mengaku sebagai pencuri cendana merah. Katera hanya tertawa karena menyadari polisi bekerja untuk tuan tanah. Praba berusaha mencari bantuan pengacara untuk membebaskan Katera, tapi tidak ada yang mau membela. Devaraya dan anak buahnya jadi bisa berbuat apa saja. Mereka tidak membiarkan petani datang ke ladang. Para petani yang berani muncul langsung dipukul dan dihajar. Praba memberanikan diri meminta bantuan ayahnya. Sayangnya Praba benar-benar sudah tidak dianggap sebagai anggota keluarga. Praba juga bukan kasta Brahmana lagi, sehingga untuk minum saja tidak boleh menggunakan gelas yang sama. Praba diusir pergi oleh ayahnya sendiri. Tidak ada harapan untuk bisa mengeluarkan Katera dari penjara. Satu-satunya solusi, Changlu yang bisu mengaku kepada polisi sebagai pelaku pencurian kayu cendana merah. Changlu rela menggantikan posisi Katera di dalam penjara. Setelah Katera bebas, para petani tidak takut lagi pergi ke ladang. Anak buah Devaraya yang kini ketakutan melihat Katera. Petani tidak berani diganggu lagi. Dengarkan saya, semua petani harus bersatu. Negara sangat bergantung kepada petani, karena kitalah yang menyediakan makanan. Jika makanan dianggap sebagai dewa, maka dewa itu diciptakan oleh petani, ucap Katera. Seluruh petani mulai bersatu. Katera memimpin petani dengan gerakan hijau. Gerakan itu semakin menyebar luas dan menjadi pasukan hijau yang disegani. Pemerintah merespon cepat agar gerakan itu tidak menimbulkan gejolak. Wakil kolektor memastikan mulai minggu depan setiap petani yang memiliki surat sewa akan didatangi petugas untuk diberikan sertifikat tanah. Para petani tidak perlu repot-repot datang ke kantor pemerintah. Masalah petani beres. Katera dan Praba bisa menyiapkan pernikahan. Mereka mengantar undangan ke rumah Devaraya agar mau hadir. Undangan itu justru dianggap sebagai penghinaan. Devaraya semakin murka. Dia menyewa para pembunuh dari India Utara untuk menyelesaikan masalah di desa. Katera dan Praba sedang sibuk sebagai calon pengantin. Pernikahan akan dilangsungkan besok. Saat akan merokok, Katera meminjam korek api seorang warga yang lewat. Warga bernama Ranggapa itu juga diundang untuk menghadiri pernikahan. Putraju heran melihat sabit baru yang dibawa Ranggapa. Sabit itu buatan orang lain. Padahal biasanya Ranggapa memesan di Katera. Ranggapa beralasan tidak ingin mengganggu Katera yang sibuk menyiapkan pernikahan. Itulah yang membuatnya memesan dari orang lain karena harus segera panen. Ranggapa langsung pamit pergi dengan ketakutan. Sikap Ranggapa membuat Katera curiga. Apalagi menurut Mahadevana, musim panen masih jauh. Katera dan Mahadevana mengejar Ranggapa untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Setelah Ranggapa disiksa, barulah pengakuan jujur didapatkan. Ranggapa telah membeli banyak senjata atas perintah Devaraya untuk diberikan kepada para pembunuh dari India Utara. Ratusan pembunuh yang dikenal sebagai Lalhoni Danav itu sangat keji. Devaraya mempekerjakan mereka untuk membunuh semua petani yang memiliki surat sewa. Pembunuhan akan dilakukan malam nanti.
Katira dan Mahadevana bingung harus berbuat apa. Mereka tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan semua petani. Satu-satunya cara, Katira harus bertindak terlebih dahulu menghabisi para pembunuh di tempat persembunyiannya. Sebanyak 108 orang pembunuh dari India Utara bersembunyi di bawah lubang yang telah mereka gali. Mereka sudah siap keluar untuk membantai penduduk desa. Katira datang menyerang terlebih dahulu. Sungguh keberanian yang tiada duanya. Katira sendirian menghadapi ratusan pembunuh profesional. Bagi Katira, ratusan orang itu hanya segenggam tangannya. Pertarungan besar antara satu orang melawan 108 pembunuh bayaran dimulai. Katira tampil ganas, buas, dan beringas. Tidak seorang pun dibiarkan naik lubang. Katira turun ke dasar lubang dengan membunuh satu persatu dan 2 per 2 lawan di hadapannya. Setelah sampai bawah, musuh yang tersisa tinggal puluhan orang. Katira sempat mengetikkan kapaknya saat melihat ada musuh yang masih remaja. Kebaikan hati Katira membuatnya terkena sabetan pedang dari arah lain. Katira terluka parah. Puluhan pembunuh bergerak cepat untuk naik ke atas lubang. Hebatnya, Katira masih bisa merobohkan mereka. Katira semakin mengamuk. Ketangguhan Katira membuatnya mampu mengalahkan seluruh pembunuh bayaran. Untuk memastikan semua orang di dalam lubang sudah tidak bernyawa, Katira menusuk tubuh mereka lagi. Ratusan orang yang akan membantai petani dibalik menjadi korban pembantaian oleh satu orang. Katira naik ke atas lubang setelah pagi tiba. Tidak lupa Katira meledakkan tempat itu agar tidak ada yang menemukan mayat para pembunuh. Katira pulang ke rumahnya bersama Mahadevana. Mengingat hari itu Katira akan menikah. Katira bingung melihat masyarakat sudah ramai berkumpul di rumahnya. Padahal waktu pernikahan beberapa jam lagi. Ternyata sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Katira menemukan calon istrinya, Praba, telah terbaring menjadi mayat. Katira seperti tidak percaya melihat Praba sudah terbujur kaku. Tapi itulah faktanya. Ketika Katira berjuang menyelamatkan penduduk desa sepanjang malam, seseorang telah menusuk Praba hingga meninggal. Katira yang selama ini tegar merasa tidak kuat menghadapi kematian Praba. Katira tidak sempat membahagiakan gadis periang itu. Padahal Praba telah meninggalkan segala kehormatan dan keluarganya demi bisa menjadi istri Katira. Entah apa yang ada di pikiran Katira, pria tangguh itu tetap memilih menikahi Praba yang sudah menjadi mayat. Keluarga dan masyarakat yang menyaksikan Katira tidak kuasa membendung air mata. Setelah menikah, Katira menggendong sendiri tubuh Praba untuk dikremasi. Tapi Katira masih belum terima jika Praba sudah meninggal. Katira memeluk erat Praba dengan penuh air mata. Praba berusaha dibangunkan meski itu tidak mungkin. Katira menyalahkan diri sendiri. Katira sangat menyesal pernah bertahun-tahun mengabaikan Praba. Kini gadis baik itu tidak ada lagi untuk selama-lamanya. Setelah proses kremasi selesai, Katira menuntut balas dendam. Devaraya yang dianggap telah membunuh Praba tidak dibiarkan hidup. Katira menghabisi nyawa Devaraya di kamar tidurnya. Polisi datang setelah Devaraya terbunuh. Tindakan Katira membuatnya dijebloskan ke penjara. 15 tahun kemudian, tepatnya tahun 1989, kepolisian menemukan banyak kerangka manusia tertimbun di desa Bimanahali.
Polisi mengetahui kerangka itu berawal dari para pekerja yang menggali tanah untuk pembuatan kanal. Kepolisian dan tim forensik membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan penggalian. Ketua tim forensik, Rina De Souza, memberitahu polisi jumlah kerangka yang ditemukan sangat fantastis dan bersejarah. Baru kali ini, Rina menemukan banyak kerangka di satu tempat mencapai 107 kerangka. Semua kerangka itu dibawa ke laboratorium untuk diperiksa tim forensik. Kepolisian meminta Rina mempercepat laporannya. Polisi menduga banyaknya kerangka disebabkan wabah. Tapi Rina ingin melakukan penyelidikan secara mendetail agar mengetahui pasti penyebab kematian mereka. Setelah beberapa hari, Rina bisa memastikan penyebab kematian ratusan kerangka itu bukan kewajaran. Banyak tulang-tulang sudah rusak akibat senjata tajam. Rina meyakini mereka adalah korban pembantaian yang terjadi sekitar 15-20 tahun lalu. Malam harinya, ada seseorang yang ingin membakar semua kerangka. Rina mengetahui itu dan menodongkan senjata. Ternyata pelakunya adalah salah satu anak buah inspektur polisi. Sebut saja namanya Balu. Balu terpaksa bicara jujur jika sebanyak 107 kerangka yang ditemukan merupakan para pembunuh dari India Utara. Pelakunya hanya satu orang, yaitu Katera. Tapi Katera melakukan pembantaian itu demi melindungi penduduk desa Bimanahali. Balu mengetahui persis karena ternyata dia adalah salah satu anggota pembunuh yang selamat. Itulah mengapa jumlah kerangka yang ditemukan hanya 107 dari 108 orang. Balu selamat karena Katera tidak tega membunuhnya yang masih berusia muda. Balu diminta pergi menyelamatkan diri. Tindakan Katera menyadarkan Balu sehingga berhenti menjadi pembunuh. Balu pun memilih menjadi polisi. Balu sangat berhutang budi pada Katera. Tindakan Balu yang ingin menghancurkan barang bukti agar dunia tidak mengetahui pembunuhan massal itu. Nyonya, saya mohon buat laporan kematian yang wajar agar Katera bisa bebas dari penjara. Jika dunia mengetahui tentang pembunuhan ratusan orang itu, Katera akan dihukum mati, ujar Balu. Mendengar cerita dan penjelasan Balu, Rina jadi ikut simpati. Rina menyelesaikan laporannya. Kesimpulan yang dibuat, ratusan kerangka di desa Bimanahali disebut mati secara wajar. Balu jadi sangat berterima kasih kepada Rina. Lalu bagaimana nasib penduduk Bimanahali saat ini? Ternyata hidup mereka tidak bahagia setelah Katera masuk penjara. Meski Devaraya dibunuh oleh Katera, para penduduk ditindas lagi oleh Kaligoda. Saat ini Mahadevana yang merupakan kakak ipar Katera berkeliling meminta sumbangan kepada para penduduk. Mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk bisa membawa Katera ke festival Holemari. Demi tujuan itu, Putraju yang sudah dewasa rela menghentikan paksa mobil seorang pengacara ternama. Mahadevana kemudian menyerahkan semua uang yang telah dikumpulkan kepada si pengacara. Mahadevana sangat berharap kali ini Katera bisa keluar penjara. Mengingat beberapa pengacara sebelumnya yang disewa telah gagal. Usaha Mahadevana dan penduduk desa tidak sia-sia. Pengadilan memberikan pembebasan bersyarat untuk Katera. Tapi hanya 10 hari dan harus dikawal oleh polisi. Seorang polisi bernama Kumar ditugaskan mengantar Katera ke festival Holemari di desa Malanakere. Kaligoda yang mengetahui itu sangat marah dan ketakutan. Oleh karena itu, Kaligoda memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Katera agar tidak bisa menghadiri festival. Penampilan Katera saat ini sudah tua. Dia beruban dan terlihat lemah. Katera didampingi polisi Kumar naik bus untuk pulang ke desanya. Dalam perjalanan, bus itu dihadang dan diserang oleh anak buah Kaligoda. Mungkin karena sudah tua, Katera lebih memilih melarikan diri daripada melawan. Katera mengajak Kumar berjalan kaki untuk menghindari para penyerang. Kumar jadi penasaran dengan identitas narapidana di hadapannya. Katera pun menceritakan siapa dirinya hingga menjadi narapidana. Sepanjang jalan, Katera bercerita. Saat mereka beristirahat, pembunuh bayaran yang disewa Kaligoda menemukan keberadaan mereka. Kumar selaku polisi meminta para pembunuh itu untuk mengasihani Katera yang sudah tua. Kesalahan para pembunuh ingin menghabisi nyawa Kumar juga. Kali ini, Katera menunjukkan kehebatannya. Meski sudah tua, Katera tetap tangguh dan gagah perkasa. Musuh di hadapannya hanya butiran debu. Kumar kaget melihat aksi Katera. Kedua tangan Katera dalam kondisi diborgol, tapi masih mampu membunuh para penyerang.
Katera yang diremehkan begitu mematikan dan mengerikan. Semua penyerang ditaklukkan dengan sangat mudah. Kumar dan Katera melanjutkan perjalanan ke desa Bimanahali. Masyarakat sudah rindu setengah mati menanti. Kedatangan Katera disambut bahagia oleh keluarga dan masyarakat. Akhirnya pahlawan mereka kembali. Mahadevana dan para penduduk menceritakan penderitaan mereka akibat penindasan yang dilakukan Kaligoda. Tanah juga tandus tanpa hujan. Untuk mendapatkan kemakmuran lagi, Holemari harus dibawa dari Malanakere ke Bimanahali seperti 15 tahun lalu. Hanya Katera yang bisa melakukan itu. Pada hari festival Holemari dilaksanakan, semua tamu undangan dan masyarakat dari banyak desa hadir seperti biasa. Kaligoda sudah menyiapkan anak buahnya sebanyak 150 orang untuk membunuh Katera. Apapun yang terjadi, Holemari tidak boleh dibawa oleh Katera. Kerbau yang akan dikorbankan justru mengamuk. Untungnya Katera datang menjinakkan kerbau itu. Sedangkan peran Brahmana Sanuboga sudah digantikan oleh putranya Padu. Katera mengeluarkan pisau yang telah membuat Praba terbunuh. Ternyata orang yang membunuh Praba bukan Devaraya, tapi pelakunya adalah Padu. Praba tidak pernah menyangka adiknya akan tega menusuk dari belakang. Padu melakukan itu untuk balas dendam atas rasa sakit yang ditorehkan oleh Praba. Berkali-kali Padu menusuk Praba hanya karena lebih memilih menikah dengan Katera yang berasal dari kasta rendah. Praba dianggap telah mencoreng nama baik dan merusak reputasi keluarga. Hal yang tidak disadari Padu, aksinya itu dilihat oleh salah seorang pemuda yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Katera mengetahui pembunuh Praba setelah berada di dalam penjara. Kini Padu tidak bisa mengelak. Kejahatannya terpaksa diakui di hadapan Katera dan masyarakat. Bagi Padu, kehormatan kasta jauh lebih penting dari apapun. Kasta membuat mereka bisa kaya dan berkuasa. Kini Padu juga berusaha membunuh Katera. Tentu saja gagal total. Giliran Katera yang menuntaskan dendamnya. Katera menghabisi nyawa manusia licik, picik, tengik itu. Padu meninggal di tempat. Orang tua Padu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang jahat seperti Padu telah membunuh Praba yang seperti Dewi dengan alasan kasta. Saya minta tidak ada lagi yang melabeli manusia dengan kasta. Tidak ada seorang pun yang meminta kepada Tuhan untuk dilahirkan dalam kasta tertentu, ucap Katera. Selain itu, Katera ingin mengakhiri tradisi Holemari yang hanya menimbulkan kebencian dan kemarahan. Katera melepas kerbau yang selalu jadi korban Holemari. Katera ingin masyarakat hidup aman, damai, dan sentosa. Aksi dan kata-kata Katera membuat semua orang tersentuh. Kaligoda dan anak buahnya juga menjatuhkan senjata. Mereka jadi hormat kepada Katera. Setelah itu, Katera harus kembali ke penjara lagi untuk menghabisi masa hukumannya. Film selesai di sana. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Punyatma, punyatma, jiwa